Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitria Salma dengan NIM 060103220113 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan memberi penjelasan mengenai fungsi dari perencanaan strategi pendidikan. Yuk, simak videonya. Sebelum membahas fungsi dari perencanaan strategi pendidikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan. Pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dalam perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan. Pengertian perencanaan menurut para ahli yang pertama yaitu, menurut Batlajari, perencanaan dapat dilihat dari cara yang ditentukan untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai serta mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Lalu, yang kedua ada menurut Cokro Amijoyo, yaitu perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan strategi. Perencanaan strategi dapat disebut sebagai suatu bentuk perencanaan yang matang, dalam artinya perencanaan yang mengaitkan masa depan ataupun tujuan dari suatu organisasi dan bagaimana strategi itu dikelola atau bagaimana mengelola strategi sehingga akhirnya dapat secara efisien dan efektif. Efisien berarti sumber daya yang digunakan menjadi hemat, sedangkan efektif merupakan bagaimana tujuan itu tepat pada sasaran. Perencanaan strategi dalam lingkup pendidikan merupakan perencanaan yang telah ditentukan dengan matang, yaitu mulai dari perumusan rencana serta menciptakan pedoman sistematika dalam memecahkan suatu permasalahan pada ranah pendidikan untuk mencapai goals dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 5 fungsi dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, yaitu sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting hal-hal dalam masa pelaksanaannya yang akan dilalui. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara yang terbaik. Lalu yang terakhir ada sebagai alat untuk menyusun skala prioritas atau memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Nah, maka dari itu, perencanaan strategi dalam dunia pendidikan sangatlah penting karena dapat memberi arahan dan bimbingan kepada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Tanpa adanya perencanaan pendidikan yang baik, dapat menyebabkan ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, risiko besar, dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.